Ya, ideologi mazhab Demokrat itu adalah AHY sebagai cawapres, Pak. Hmm. Mau dimanapun kalau AHY ada peluang cawapres, AHY juga Demokrat akan migrasi, akan minggat, akan meninggalkan koalisi manapun. Selamat malam, Tribuners. Bersama dengan saya Nila Irda, malam hari ini dalam Bincang Tribun. Hari ini, atau tepatnya malam ini, sedang ada perbincangan ini di kancah politik yang mana sepertinya ada sedikit hal yang bergoyang di koalisi partai, yang mana baru saja Demokrat ini mengumumkan adanya sinyal begitu ya bisa saya katakan soal adanya pengkhianatan di koalisinya. Untuk membahas lebih lanjut terkait hal ini saya sudah tersambung Tribuners dengan pengamat politik ini juga Direktur Eksekutif Foxpol Center. Ada Mas Ipang yang sudah bergabung di sebelah sana dengan Zoom bersama dengan kami. Selamat malam, Mas Ipang. Malam, Mbak Nila. Baik, Mas Ipang, saya mau langsung saja. Ini baru saja di media sosial sepertinya sedang ramai karena unggahan dari Partai Demokrat yang menyebut adanya pengkhianatan begitu. Berkaitan soal bakal calon wakil presiden, disebutkan bahwa harusnya Anies Baswedan ini berpasangan dengan AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, tapi di menit-menit terakhir justru kabar yang ada adalah Anies Baswedan ini bergabung atau akan berpasangan dengan Caimin dari PKB. Awalnya terlebih dahulu bagaimana respons Mas Ipang sebagai pengamat politik melihat hal ini? Ya, pertama begini Mbak Nila, kita nggak terlalu kaget ya, karena memang ya politik kita ini kan eh, ada daya kejut ya, selalu ada the power of kepepet itu, atau istilahnya itu saya sering katakan dalam politik itu ibarat cuaca. Cuaca itu kan kadang ekstrim ya, susah diprediksi ya. Jadi seperti mendungnya di Depok, tapi datang angin hujannya bisa di Jakarta Selatan. Jadi kita bisa bayangkan ya, inilah demokrasi kita yang AHY Anies itu sudah terpasang balihonya di mana-mana ya. Kemudian bahwa Anies AHY adalah pasangan ideal, kemudian Anies AHY adalah pasang koalisi perubahan dan seterusnya. Betapa sering intensnya pertemuan Anies dengan AHY, betapa ada tim 8, tetapi ternyata di dalam politik inilah wajah politik kita. Ada yang sebagian orang terkaget, terutama orang Demokrat, tapi kalau kita sebagai pengamat, ya ini hal-hal yang lumrah dalam politik. Politik itu adalah sesuatu seni ketidakmungkinan gitu, dan ini yang terjadi hari ini. Yang kedua adalah Mbak Nila, saya mencermati apa yang terjadi hari ini adalah inilah model politik kita, bahwa koalisi kita memang cenderung mencari titik pertemuan persamaan kepentingan, itu yang dicari dalam politik. Jadi sulit kita mengatakan dalam politik kita itu adalah basis koalisinya karena ideologis, basis karena programatik, atau lebih cenderung memang koalisi kita adalah mencari persamaan kepentingan yang titik temunya ada. Nah, mungkin PKB dengan Nasdem dan termasuk dengan PKS ada titik persamaan kepentingan yang ketemu, klik di situ. Meskipun Caimin digantung tidak bertali hampir setahun oleh koalisinya KIR, kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju, itu pun tidak ada diskusi dengan Caimin, dan Caimin kemudian pamit, kemudian bergeser migrasi ke koalisi perubahan, koalisinya Nasdem. Dan ini di luar prediksi kita semua. Banyak orang mengatakan ini nggak sesuatu yang tidak mungkin gitu. Tapi itulah faktanya terjadi. Orang sering tidak pernah membahas Prabowo, maksudnya Prabowo Caimin itu yang paling sering, tapi Anies Caimin itu kan jarang sekali diperbincangkan di publik. Kemudian PKB akan bergabung ke koalisi perubahan juga hampir tidak, minim ya, hampir tidak pernah jadi perbincangan di santer menjadi perbincangan di publik. Yang ada adalah Caimin Prabowo dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian terjadi hari ini adalah inilah realita politik kita, inilah model panggung politik kita yang sebetulnya kalau saya lihat di satu sisi Caimin merapat ke koalisinya perubahan dan pamit dari koalisinya Pak Prabowo, kemudian pada saat yang sama apakah hari ini juga akan pamit Demokrat dari koalisi perubahan? Karena meskipun yang poin saya yang ketiga begini, saya ingat persis apa yang disampaikan Demokrat, bahwa cawapres itu adalah wewenang otoritas dari Mas Anies. Semua diserahkan ke Mas Anies. Artinya Demokrat berkoalisi atau mendukung Pak Anies itu tanpa syarat.
Tapi seolah-olah itu ternyata menurut saya juga agak sulit diterjemahkan. Tapi dalam diksi perasa ini kok sepertinya Demokrat tidak mengatakan itu tidak bersyarat. Tapi artinya Demokrat berkoalisi dengan syarat. Itu harus ada AHY sebagai cawapresnya. Itu yang tergambar dari hampir 6 bulan ini. Bagaimana spanduk Anies AHY itu perubahan itu dipasang di mana-mana. Kemudian bagaimana SBY ikut reaksioner hari ini memaksa bahwa kemudian muncul statement dari Demokrat adalah pengkhianatan. Kemudian SBY bicara tentang koalisi perubahan. Hilanglah semangat perubahan. Meskipun di dalam data survei Foxpol Center misalnya menunjukkan bahwa perubahan itu juga tidak terlalu signifikan. Isu itu menarik bagi masyarakat. Perbaikan juga tidak. Tapi isu dua ini yang paling besar itu hasil survei Foxpol kemarin yang kita potret pada bulan Agustus ini adalah justru yang menarik itu adalah gabungan dari koalisi yang masyarakat itu setuju. Apakah Ibu Bapak Saudara setuju akan memilih capres-cawapres yang menunjukkan program pemerintah sekarang, cawapres yang melakukan perubahan atau gimana? Ternyata yang melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini hanya 19%. Yang fokus kepada melakukan perubahan hanya 27,8%. Kemudian yang melanjutkan dan melakukan perubahan itu 40,8%. Artinya pemilih kita juga cenderung hari ini moderat gitu. Justru mereka lebih tertarik adalah isu perubahan dan keberlanjutan. Jadi mereka juga tidak mau ekstrim terlalu perubahan atau ekstrim hanya kelanjutan. Tapi dua ini, kombinasi ini yang trennya disukai, disenangi masyarakat. Kemudian begini juga Mbak Nila ya, kalau kita cermati misalnya, memang Anies AHY itu memang ceruk segmennya itu lebih merata hampir di semua provinsi elektabilitasnya, terutama di DKI relatifly memang hampir sama dengan basisnya Anies. Itu problemnya. Itu yang menurut saya ada problem di situ. Jadi ada di DKI, di Jawa Barat, kemudian di Sumatera itu Anies kuat dan AHY juga kuat di situ. Tapi ada kelemahan AHY, meskipun elektabilitas AHY itu merata, tetapi di Jawa Timur itu elektabilitas AHY maksud saya itu hanya 4% gitu. Itu problemnya di situ. Jadi sementara Anies juga mengalami hal yang sama, Jawa Timur juga lemah. Nah, hasil potret kita terakhir memang elektabilitas Caimin memang tidak signifikan, tidak besar juga di Jawa Timur. Tapi 6,5% itu ada modal. Apalagi menguasai Jawa Timur, atau adalah battleground wilayah pertempuran primer hari ini, itu menjadi penting. Karena untuk Jawa Tengah ini sudah hampir tutup mata, sudah closing, hampir tutup buku gitu, udah susah karena di situ ada Ganjar. Orang Jawa Tengah cenderung primordialis, Jawa Tengah itu cenderung ke Ganjar, itu susah. Nah Jawa Timur tentu adanya modal NU-nya, ada PKB-nya, dan ngerti betul Caimin bagaimana membuka gembok di Jawa Timur ini. Bagaimana, karena pendekatan kampanye di Jawa Timur itu tidak bisa pendekatan kampanye konvensional, harus ada maintenance, harus ada pendekatan wabil khusus. Jawa Timur itu cara pendekatannya masuk ke NU-nya, masuk ke ulamanya, masuk ke kiainya itu nggak bisa sama dengan pola-pola model pendekatan skema-skema pendekatan di basis-basis wilayah lain gitu. Karena butuh maintenance khusus. Nah, mungkin Caimin dianggap mampu mengobati penyakit itu. Masalah elektabilitas Anies yang sulit di Jawa Timur ini. Meskipun Anies itu elektabilitasnya juga cukup bagus, merata hampir di seluruh Indonesia, terutama di luar Jawa. Tetapi memang problem di Jawa Timur itu. Nah, persis per hari ini yang bisa bisa melengkapi persoalan di Jawa Timur itu adalah ada Khofifa, kemudian ada Mahfud MD, ada Caimin. Tiga itu relatif yang bisa, termasuk Yeni Wahid, tapi tidak signifikan. Tiga inilah yang dianggap mampu mengobati atau menjadi bisa mengatasi problem elektabilitas Anies yang juga rendah di Jawa Timur. Nah, mungkin sosok Caimin ini adalah sosok yang mampu menutupi kelemahan itu, mampu memperbaiki elektabilitas di Jawa Timur. Bagaimanapun Jawa Timur adalah kunci kemenangan karena Pilpres itu adalah ditentukan oleh tiga hal, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur itu menjadi salah satu wilayah pertempuran menjadi penting. Nah, ini yang kemudian dianggap Caimin mampu untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi di Jawa Timur. Meskipun elektabilitas Caimin tidak terlalu besar juga, relatif lebih kecil, tidak merata juga gitu. Ya, baik. Mas Ipang, ini artinya pemilihan Caimin
dibandingkan dengan AHY. Hasil dari keputusan Nasdem begitu ya, bisa saya katakan adalah untuk menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan yang memang jika dibandingkan dengan dua baca pres yang lain ini semakin turun angkanya, atau seperti apa Abung melihatnya? Ya kalau gimana sebenarnya kalau turun atau naiknya itu relatif ya, tergantung nanti isu juga, tergantung perkembangan. Tetapi memang kalau kita lihat kekuatan NU ya, NU kultural itu memang ada pada kekuatan bagaimana Caimin gitu. Karena Caimin ini kan selama ini sudah memberikan peluang kepada Ki Haji Maruf Amin dan seterusnya. Tapi sekarang ini kan Caimin bagi dia kan seperti paketnya adalah paket lengkap. Maksudnya paketnya paket yang PKB tapi Caimin ini juga diambil. Nah, kan itu yang membuat Caimin kemarin marah sebetulnya, digantung tidak bertali oleh Prabowo. Partainya mau, tapi Caimin nggak mau. Nah, begitu di koalisi perubahan itu, di Nasdem itu, mungkin itu yang tertarik. Oh, kalau begitu ya udah, karena Caimin dengan Nasdem dengan PKB juga sudah cukup lengkap sebetulnya, sudah memenuhi ambang batas. Apalagi PKS juga tidak akan meninggalkan Anies gitu. Nah, tinggal Demokrat pun ya, misalnya minggat atau Demokrat migrasi tidak ada problem lagi gitu. Sehingga memang Demokrat hari ini tidak lagi menjadi kunci, tidak kehilangan bergening, kehilangan kekuatan juga. Karena tidak lagi bisa mengunci, tidak lagi bisa melakukan politik gertak sambal itu. Karena kalau nggak ngambil AHY kami pergi gitu. Karena hari ini juga dengan bergabungnya Caimin udah dipastikan bahwa ini mereka akan melakukan deklarasi 2 hari ke depan. Karena apa? Kenapa ini terjadi? Karena Caimin juga nggak bakal mau hanya PKB-nya saja, pasti wapresnya juga diambil Caimin sebagai wapres. Bagi Caimin kan sudah pernah statement beliau, orang-orang PKB mengatakan kami nggak peduli, bodoh amat, mau koalisi perubahan, mau koalisi Indonesia Maju, mau koalisi Golden Ticket PDIP, sepanjang karpet merah Caimin adalah wapresnya. Nah, peluang itu, probabilitas itu hanya ada di koalisi perubahan. Dan itu tawaran dari Pak Surya Paloh mungkin. Pak Surya Paloh juga mungkin cenderung juga nggak nyaman dengan chemistry politik pemaksaan atau ada titik persamaan kepentingan yang tidak temu dengan Demokrat. Dan seolah-olah Demokrat juga ngoyo maksa gitu. Jadi tidak lagi seperti statement awal bahwa cawapres ditentukan sepenuhnya kepada Pak Anies, tapi kok ujung-ujung rasa-rasanya 1 bulan terakhir ini kok maksa banget nih. Itu mungkin juga membuat Nasdem merasa tidak nyaman gitu. Nah, ketika dengan Caimin, partai juga Caimin mungkin punya modal penting, walaupun tidak ada kunci kepastian kemenangan juga, tapi Caimin kan punya modal, punya partai. Partainya itu juga partai papan tengah yang elektabilitasnya partai Islam yang cukup potensial dan cukup bagus dibanding elektabilitasnya Partai Demokrat. Itu faktanya begitu. Yang kedua punya basis NU-nya. NU dan kulturalnya itu Jawa Timur, dia bisa mengambil punya gembok itulah, bisa buka kunci itu. Meskipun juga Caimin juga pernah wakil ketua MPR, wakil ketua DPR, pernah jadi menteri. Dan kemudian Caimin juga salah satu tokoh ya Kiai NU ya, anaknya Kiai apa namanya besar ya, ada hubungan dengan Kiai Haji apa saya nggak tahu ya, tapi NU-nya kental banget, terasa banget. Nah, meskipun ada plus minus, ada kekurangan Caimin elektabilitasnya yang masih rendah gitu ya, tapi bagi Nasdem mungkin ini adalah salah satu strategi untuk membangun bahwa bloknya koalisi perubahan ini kan dianggap tidak terlalu nasionalis gitu, dianggap lebih lebih ke kanan gitu ya. Tapi dengan bergabungnya PKB, menurut saya ini sudah paket komplementer yang sudah melengkapi kekurangan tadi. Bahwa ini juga jelas bahwa basisnya adalah ada nasionalis, ada Islamnya, dan Islamnya Islam kultural gitu. Jadi stigma terhadap Anies juga bisa tidak terlalu kuat lagi bahwa Anies lebih ke kanan gitu. Karena memang hasil survei kita menunjukkan Anies ini kan dianggap lebih ke kanan gitu ya, lebih dekat kepada kelompok Islam gitu. Jadi tidak terlalu kental nasionalisnya. Nah, kalau kita NU itu kan nggak udah paham, orang udah ngerti merah putihnya itu udah jelas. Itu yang membuat mungkin hitungan-hitungan Nasdem sudah punya kalkulasi. Kenapa harus mengambil Caimin sebagai cawapres? Mas Bang, ini kalau saya bacakan kronologis yang tertulis dalam surat yang kemudian dirilis oleh Demokrat, ini disebutkan bahwa sudah diputuskan di awal bahwa AHY memang sudah dipinang begitu oleh Anies Baswedan. Bahkan Anies Baswedan dalam statementnya ini mengatakan dari hasil perbincangan dengan sang ibunda dan juga dengan guru spiritual, meyakinkan bahwa akhirnya Anies Baswedan
mengajak serta AHY untuk menjadi cawapresnya. Sudah hampir dideklarasikan, namun kemudian di detik-detik terakhir, ini dalam suratnya disebutkan 25 Agustus sudah ada kesepakatan final pengusungan Anies dan juga AHY, lalu di 29 Agustus tiba-tiba ini ada pengumuman yang juga mengejutkan pihak Demokrat yang mengatakan bahwa Anies akhirnya berpasangan dengan Caimin begitu. Apakah ini kemudian Anies harus sepenuhnya menurut Mas Ipang tunduk pada yang sudah ditetapkan Surya Paloh begitu, dalam hal ini Ketua Umum Nasdem, atau sedianya Anies masih bisa berpeluang di awal sebelum akhirnya keputusan ini untuk masih bisa berpasangan dengan AHY, Mas Ipang? Saya melihat setelah pasca bergabungnya Caimin, nggak mungkin Caimin tidak mengatakan bahwa dia tidak cawapres. Kalau begitu, ngapain Caimin juga masuk ke koalisi perubahan? Lebih baik ke yang lain lagi kan gitu. Jadi menurut saya ini sudah terkunci bahwa Caimin adalah cawapresnya Anies. Jadi untuk membuka kuncinya, bagi saya sekarang itu kan Surya Paloh itu kan juga tidak mau sebagai hanya tidak menjadi penentu. Jadi sekarang saya melihat memang koalisi itu kan dianggap equal, setara, sejajar. Menurut saya enggak juga. Ini koalisi ini sangat didominasi oleh Nasdem. Nah, cuma PKS ikut atau tidak itu juga dikembalikan kepada PKS. Tapi PKS kan ikut bukan soal ini, bukan soal Surya Paloh, bukan soal Anies, bukan soal Demokrat, bukan soal PKS, tapi ini soal bagaimana chemistry pemilih PKS itu basisnya sama dengan pemilih Anies. Jadi Demokrat ya PKS juga tidak punya pilihan sebetulnya. Kalau Demokrat punya pilihan lain, bisa juga nanti akan membuat poros baru, bisa 4 pasang calon presiden. Tapi menurut saya, meskipun itu sudah begitu betul yakin, bahkan orang Demokrat sudah begitu yakin gitu, nggak akan ada lagi perubahan fluktuasi politik, bahwa Anies AHY sudah clear, belum. Anies AHY akan dideklarasikan dalam waktu dekat gitu. Itu sudah clear misalnya. Dan Anies pun sudah mengamini misalnya. Tapi faktanya kingmaker-nya bukan Anies. Bahwa kingmaker-nya ini adalah Pak Surya Paloh yang menjadi penentu. Jadi saya katakan ini adalah koalisi ini sahamnya saham Pak Surya Paloh sebetulnya. Bukan sahamnya Pak SBY. Ini yang membuat begitu kuatnya bergending hari ini tuh Pak Surya Paloh yang bisa meyakinkan hitam putihnya soal Anies. Nah, apakah Anies akan melakukan lobby lagi bahwa saya inginnya Pak AHY aja? Ya coba saja, tapi menurut saya kok rasanya agak sulit gitu. Karena yang menentukan koalisi ini adalah menurut saya nggak setara. Sama persis dengan koalisinya Golden Ticket PDIP, itu menentukan adalah Bu Mega. Di koalisi perubahan ini yang menentukan adalah Pak Surya Paloh. Di koalisi Indonesia Maju menentukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi misalnya. Jadi meskipun mereka mengatakan bahwa ini koalisi yang setara, equal dan seterusnya, tapi menurut saya kok enggak gitu. Rasa-rasanya enggak. Bahwa kalau clear sama Pak Surya Paloh baru oke. Tapi saya melihat restunya Anies AHY itu sama Pak Surya Paloh tidak dikelirkan, tidak selesai. Hanya selesai di Anies, hanya selesai di koalisi perubahan. Tapi di Pak Prabowo enggak ketemu. Itu yang membuat ini kemudian muncullah ketika Caimin pamit dari koalisi perubahan, koalisi Indonesia Maju. Kemudian langsung Pak Surya Paloh menyambut itu. Yang menarik Mas Ipang, kemarin ini dalam acara hari ulang tahun PAN, ini statement yang kemudian bisa saya kutip adalah Caimin sempat mengatakan semoga koalisi Indonesia Maju ini tidak goyah. Semoga tetap bersatu sampai nanti di pencapresan 2024. Apakah sebenarnya sinyal kegoyahan ini adalah sebagai tanda bahwa yang goyah ini adalah seorang PKB sendiri yang kemudian akan bergabung bersama dengan Anies Baswedan? Melihatnya seperti apa Mas Ipang? Saya pikir juga nggak sejauh itu, Mbak. Karena PKB itu juga nggak akan memprediksi juga hal seperti ini terjadi. Dan banyak memang orang mengatakan PKB ke koalisi perubahan itu justru nggak nyambung dari awal. Karena ada PKS juga, ada isu perubahannya itu lebih menonjol gitu kan. Itu yang dikritik oleh SBY gitu. Tapi menurut saya, meskipun itu tidak nyambung, tidak clear ya, tidak firm di situ, tapi intinya sih sebenarnya PKB juga sebetulnya betul-betul sudah tidak ada pilihan memang kalau misalnya tidak ada kepastian di koalisi Indonesia Maju, itu juga membuat beliau sangat kesal gitu ya. Kenapa tidak digandeng oleh Prabowo? Dan saya memahami bahwa cawapres Pak Prabowo itu ditentukan Pak Jokowi. Mungkin Pak Jokowi tidak bisa Caimin meyakinkan Pak Jokowi bahwa dia adalah wapresnya Pak Prabowo. Itu problemnya. Sehingga ada kepastian ternyata Pak Surya Paloh lebih meyakini bahwa Caimin cocok sebagai cawapresnya Anies. Nah,
sepanjang yang saya tahu, sepanjang yang kita lihat, pertemuan ini begitu banyak panggung-panggungnya, ya. Tapi satu hal yang menarik sebetulnya dari pertemuan sepanjang ini, sejarah ini, kenapa kemudian Demokrat merasa dikhianati oleh Anies, oleh Koalisi Perubahan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi yang jelas adalah bahwa inilah politik yang betul-betul spekulasi pembicaraan kita selama ini itu tidak bisa memahami apa yang terjadi di injury time last minute ke depan. Inilah politik yang sebetulnya banyak orang tidak memprediksi ini akan terjadi seperti ini modelnya. Bahkan orang mengatakan PKB itu chemistry-nya lebih cenderung itu ke PDIP. Dan PDIP juga sudah memberikan karpet merah. Ayo PKB gabung ke PDIP. Karena bagi PDIP, bergabungnya PKB itu level confidence-nya PDIP naik. Sekarang mohon maaf Mbak, PDIP itu golden ticket iya, tapi percaya dirinya menurut saya juga belum terasa, belum bagus. Karena di koalisinya PDIP itu hanya P3 hari ini, persis P3 per hari ini. Hanura kan partai non partai parlemen, Perindo juga non partai parlemen. Itu kepercayaan diri bertarung siap tanding itu nggak muncul di PDIP, kecuali Golkar dan PKB bergabung. Nah, di mana logikanya kita akan memprediksi bahwa PKB akan ke koalisi perubahan? Nggak ada. Tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh. Saya cermati. Koalisi perubahan itu punya cawapres pilihan yang terbatas. Meskipun mengambil AHY, itu pun pilihan terbatas. Karena AHY juga lemah di Jawa Timur, elektabilitasnya. Walaupun elektabilitasnya cukup merata di banyak daerah. Tapi pilihan terbatas Caimin pun sebetulnya adalah bagi Surya Paloh adalah ini juga pilihan terbatas. Karena memang ada statement sebelumnya, daripada kapal ini gagal berlayar, daripada Anies tidak bisa maju sebagai calon presiden, lebih baik ya ini pilihan terbatas, ya tidak ada pilihan, harus menggandeng AHY, kan gitu. Nah bagi Surya Paloh ternyata itu pilihan terbatas, ada lagi yang terbatas, yaitu Caimin. Caimin itu juga bukan calon wakil presiden yang ideal mungkin ya, mungkin juga plus minus. Salah satunya Caimin kurang tinggi kan gitu. Tapi dalam pilihan terbatas ini, inilah kondisi yang merealitas politik bagi Surya Paloh. NU itu jauh lebih penting dibanding Demokrat gitu. Itu nilai tawar. Ini nilai elektoral yang dipahami oleh Surya Paloh bahwa NU jauh lebih penting daripada Demokrat. Itu faktanya gitu. Ya, NU lebih penting jika dibandingkan dengan Demokrat. Menurut Surya Paloh, NU lebih penting daripada Demokrat. Lalu pertanyaannya menurut Mas Ipang, setelah tidak setuju begitu ya, atau tidak mau tunduk dengan keputusan dari Surya Paloh yang memasangkan Anies dengan Caimin, kira-kira menurut Mas Ipang akan berlabuh kemana Demokrat? Kalau tidak ada pilihan, Demokrat akan berdiri sendiri untuk membuat satu baca pres baru. Ya, ideologi mazhab Demokrat itu adalah AHY sebagai cawapres, Pak. Mau dimanapun kalau AHY ada peluang cawapres, AHY juga Demokrat akan migrasi, akan minggat, akan meninggalkan koalisi manapun. Misalnya nih memang ada hari ini dengan siapa partainya cukup, mereka AHY bisa jadi cawapres, ya udah itu clear Mbak. Ini persamaan untung rugi saja, ini ideologi partai nggak ada, programatik partai nggak ada, ini politik kita nih official seeking, cari jabatan wakil presiden. Bagi Demokrat, bodoh amat mau siapapun koalisi, yang penting AHY sebagai cawapres. Ini yang lagi diupayakan oleh Demokrat. Apakah mungkin Demokrat akan meninggalkan koalisi perubahan? Ya mungkin saja. Bukan tidak mungkin, mungkin. Nah, cuma siapa partainya, siapa cawapresnya? Siapa capresnya, siapa cawapresnya? Nah, sepanjang AHY sebagai cawapres, ini akan terus dilakukan oleh Demokrat. Jadi bagi Demokrat ini bukan kiamat juga menurut saya. Ini masih ada waktu, bukan udah maghrib, ini masih ada perjuangan bagi Demokrat untuk bagaimana AHY nanti dipinang sebagai cawapres. Tapi saya nggak tahu dari mana lagi gitu. Ya mungkin saja. Ya, salah satu syarat utama adalah apabila bisa membuat AHY menjadi cawapres. Berkemungkinan tidak menurut Mas Ipang Ganjar AHY atau lebih berkemungkinan Prabowo AHY sebagai pengamat politik, Mas Ipang? Kalau Ganjar AHY, menurut saya Ibu Mega nggak clearnya di situ. Ada nggak di kantong Ibu Mega nama itu? Kalau soal Prabowo AHY, ada nggak di kantongnya Pak Jokowi nama AHY itu?
Jawabannya itu, Mbak. Baik, berarti ditentukan dengan ada di mana letak AHY di kantong masing-masing dari kingmaker ini ya, bisa dibilang ya, Mas Ipang ya, Saya untuk membentuk cawapres. persis hari ini kita punya 3 kingmaker, Mbak. Bu Mega sebagai kingmakernya Mas Ganjar, kemudian Pak Jokowi sebagai kingmakernya Pak Prabowo, dan koalisi perubahan Surya Paloh sebagai kingmakernya. Betul, ada 3 kingmaker ini yang kemudian nantinya Queen, bisa kalau Ibu Mega Queen. Maker. Betul, betul sekali Mas Bang, Queen Maker. Ini PKB, kalau kita berbicara soal PKB dan juga Caimin begitu ya Mas Bang ya, kan baru kemarin ini Caimin kan memang mendeklarasikan awalnya untuk bergabung bersama dengan koalisi Indonesia Maju bersama dengan Gerindra. Apakah dengan hengkangnya PKB nantinya apakah ini kemudian akan mempengaruhi suara dari Gerindra, suara dari koalisi Indonesia Maju yang mana memang dilihat dari elektabilitas di momen-momen ini elektabilitas dari Prabowo Subianto ini ada di angka nomor 1 jika dibandingkan dengan 3 baca pres yang lain? Ya, soal hengkangnya PKB apakah akan menggembosi elektabilitasnya Gerindra atau Pak Prabowo, tentu kita harus lihat dulu pemilihnya Prabowo itu apakah signifikan dari pemilih PKB. Saya cenderung juga melihat pemilih PKB itu sebenarnya Mbak lebih cenderung ke Mas Ganjar. Tapi kan nanti setelah Caimin bergabung ke koalisi perubahan, bisa saja pemilih PKB akan melakukan migrasi juga. Karena pemilih-pemilih ini kita tidak bisa mengatakan bahwa naik tingginya elektabilitas Pak Prabowo, naik tingginya elektabilitas Gerindra hanya karena PKB, belum tentu juga. Tapi cenderung kita lihat dulu basis pemilih PKB itu cenderung kemana, ke partai mana, itu yang bisa kita lihat. Nah, kalaupun ada prediksi setelah PKB minggat atau meninggalkan koalisi Indonesia Maju, apakah elektabilitas PKB atau elektabilitas Gerindra atau dalam konteks ini elektabilitas Prabowo apakah akan sekuat yang kemarin gitu, atau justru nanti tergembosi atau turun, itu juga kita nggak bisa katakan hari ini karena belum kita lihat hasil surveinya gitu. Tapi berkurangnya koalisi itu juga menurut saya sedikit banyaknya, meskipun signifikan atau tidak, itu akan mengurangi atau menaikkan kuat atau rendahnya elektabilitas calon presiden. Bertambahnya partai koalisi, apalagi partai tersebut cenderung memilih calon presidennya, tentu akan menjadi, kalau nggak terjadi split ticket voting atau yang terjadi adalah justru dalam konteks ini adalah strike ticket voting, pemilih partai grassroots-nya sama dengan pilihan yang diputuskan DPP atau diputuskan oleh partai koalisi, itu cukup akan membantu elektabilitas partai, elektabilitas calon presidennya. Sampai sekarang ketika dikonfirmasi oleh awak media sendiri, Caimin ini terkesan masih bungkam, masih belum mau bersuara meskipun dia kondisinya adalah sebagai ketua umum partai begitu ya, Mas Ipang. Apakah kemudian ini adalah sinyal bahwa nantinya Caimin ini juga akan patuh dan juga hanya mengikuti arahan saja dari Nasdem dalam hal ini Surya Paloh, atau Abang melihatnya karena belum deklarasi atau seperti apa? Saya pikir dalam 2 hari ke depan akan deklarasi, Mbak. Karena sebetulnya bagi Caimin itu ini hari adalah hari kegembiraan ya. Mungkin bagi Demokrat hari berkabung lah ya, tapi hari kegembiraan angin segar bagi PKB inilah gitu. Karena ini sejarah PKB punya calon wakil presiden. Sejarah PKB mempunyai seorang calon wakil presiden. Ini sampai hari ini karena memang belum ada statement keluar begitu ya, Mas Ipang ya, dari koalisi Partai Demokrat sendiri belum menyatakan sudah pasti keluar, tapi akan melakukan rapat begitu dengan majelis. Tapi kemungkinan besar kalau menurut Mas Ipang, apakah memang nanti akhirnya Demokrat memilih untuk patuh dan juga tunduk dengan keputusan dari Nasdem, atau kemungkinan besar persenannya lebih banyak kemana, Mas Ipang? Bagi Demokrat, Mbak, mazhabnya tetap nggak berubah. AHY cawapres. Nah, kalau memang ada peluang di luar sana, ada peluang, bahkan ada 4 pasang peluang, dan ya Demokrat akan meninggalkan koalisi ini. Itu kemungkinan yang paling besar, karena memang... Tapi kalau tidak ada peluang, ya, tidak ada peluang dan terkunci deadlock, ya Demokrat antara ada dan tiada. Jadi mereka akan tetap di sana, ya nggak ada pilihan. Oke, tidak ada pilihan lain kalau memang
dilihat ini tidak menguntungkan juga ya bagi Demokrat ya, Mas Ipang ya, dalam hal pencapresan kali ini. Mas Ipang, ini ada pemberitaan yang mengatakan seperti ini. Demokrat sempat berstatement bahwa Surya Paloh ini bahkan diminta oleh istana. Dalam hal ini kalau berbicara soal istana pasti maksudnya adalah pada Presiden Joko Widodo. Yang tadi Mas Ipang juga sempat mengatakan salah satu kingmaker untuk pencapresan 2024. Soal penjagalan kepada AHY agar tidak berpasangan dengan Anies Baswedan ini sendiri. Menurut Mas Ipang seperti apa komentarnya? Ya, kalau penjagalan itu bukan penjagalan sih, sebenarnya ini seni partai berjuang. Ini. Kalau menurut saya, kalau partai itu berhasil meyakinkan elit-elit kunci, elit-elit penentu ya, maka sebenarnya itu kan peluangnya besar. Tapi kalau gagal, menurut saya bukan soal jegal menjegal, tapi ketidakmampuan di dalam meyakinkan elit-elit kunci di dalam peta politik kita ini. Jadi saya mengatakan bukan Pak SBY tidak menjadi elit penentu, tetapi ternyata Pak SBY tidak punya kekuatan untuk memastikan AHY sebagai cawapres. Itu kelemahannya hari ini. Nah, itu adalah di dalam politik itu biasa saja. Bahkan Pak Prabowo juga pernah sampai statement beliau hari ini kan mengatakan, ya ini bagian dari dinamika demokrasi, politik kita nikmati saja, politik ini jangan diseriuskan gitu. Kalau begitu ya udah ujungnya begitu. Jadi nggak Prabowo pun nggak ngambil pusing kan. Ya, sampai sekarang juga tadi juga terkait keputusan dari Caimin yang kemudian berpasangan dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo juga mengatakan ya ini politik santai-santai saja, begitu ya, Ya Mas Ipang ya. persis. Oke. Cuma kalau kita lihat gelagat ya chemistry-nya atau Pak SBY tentu merasa ini beliau gagal gitu, belum berhasil. Nah, beliau tentu akan berupaya bahwa saya juga bisa menentukan AHY sebagai cawapres. Ya kita lihat saja kemampuan Pak SBY untuk melakukan desain ulang atau skema ulang atau melakukan pendekatan baru atau melakukan taktik. Ini kan adu taktik, Mbak, adu strategi. Nah, kecanggihan Pak SBY ini kan selama ini teruji. Nah, ini kita lihat apakah dia masih canggih untuk memastikan AHY sebagai cawapres. Oke. Dua pertanyaan terakhir Mas Ipang. Ini yang pertama adalah soal hari ini bersamaan dengan sebelum adanya keterangan dari Demokrat. Ini Pak Jokowi mengundang dua baca pres, ada Pak Prabowo dan juga Pak Ganjar Pranowo untuk bertemu dengan beliau di Istana Presiden. Ini kita berandai-andai saja. Kalau menurut Mas Ipang sebagai pengamat politik, apakah ada kaitannya kehadiran dua baca pres ini ke Istana bersama dengan keputusan dari Demokrat yang membeberkan dugaan adanya pengkhianatan ini? Ya, pertama tentu saja bagi kita melihat ya, masyarakat kita menginginkan Pak Jokowi tetap menjadi negarawan, tidak terlalu besar endorse itu. Yang kedua, tidak terlalu ingin cawe-cawe, itu persepsi masyarakat. Presiden lebih netral misalnya. Tapi kalau kemudian Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa jagoan beliau adalah Ganjar dan Pak Prabowo, itu wajar juga. Jadi, tetapi pertemuan di istana tentu saja bisa punya hubungan saling keterkaitan atau memang itu alamiah, tidak ada kaitannya sama sekali. Tapi memang kenapa Anies tidak diundang, ya itu juga tanya ke Pak Jokowi, kenapa Pak Jokowi nggak undang Anies kan gitu. Tapi sepanjang yang kita lihat, memang tren kecenderungan termasuk pengaruh endorse-nya Pak Jokowi itu cenderung lebih ke Pak Prabowo. Gitu. Oke, endorse-nya lebih besar pada Prabowo Subianto begitu ya, Mas Ipang ya. Mas Ipang, ini potensial kalau kita berbicara soal siapa cawapres potensial. Setelah kita artinya sudah punya satu jawaban untuk dipasangkan bersama Anies Baswedan adalah Caimin begitu ya, Ketua Umum dari PKB. Menurut Mas Ipang, yang paling potensial ini terlepas dari mazhab dan sebagainya ya, di Prabowo Subianto. Siapa bacawa pres yang paling potensial? Kemudian di di Ganjar Pranowo, siapa bacawa pres yang paling potensial berpasangan atau diadu nantinya dengan Anies dan juga Caimin? Ya kalau hasil survei kita berapa kali simulasi Prabowo berpasangan dengan Mahfud, Prabowo dengan AHY, Prabowo dengan Ridwan Kamil, Prabowo dengan Kofifa, Prabowo dengan AHY, Prabowo dengan Sandi, itu cenderung lebih besar elektabilitasnya signifikan tuh Prabowo dengan Erick Thohir. Nah, kemudian kalau kita simulasikan Ganjar itu lebih cenderung lebih ideal dengan siapa? Dari simulasi itu Ganjar lebih kuat dengan Sandi. Sandiaga Uno. Jadi kalau kita ingin katakan simulasi hari ini adalah Anies Caimin, Prabowo Erick Thohir, Ganjar Sandiaga Uno.
Oke, tiga yang paling saat ini masih bisa nama-namanya yang kemudian muncul ya, Mas Ipang ya, untuk nanti Ya, dalam siapa. temuan simulasi Foxpol begitu. Oke, baik. Mas Ipang, terima kasih banyak. Ini berarti artinya dalam beberapa hari ke depan kita hanya akan menunggu kerja dari King dan juga Queen Maker dalam pencapresan di pemilu 2024 mendatang. Terima kasih banyak kesempatannya, Mas Ipang, untuk berbincang pada malam hari ini. Terima kasih juga Tribuners yang sudah menonton. Sampai bertemu lagi, Mas Ipang, untuk pembicaraan-pembicaraan selanjutnya. Oke, Mbak Nila, sama-sama. Ya, baik. Tribuners, itu tadi perbincangan saya bersama dengan pengamat politik melihat bagaimana situasi politik atau kudapan politik malam hari ini terkait cawapres yang paling potensial, kemudian ke arah mana nantinya Demokrat akan berlabuh. Kita nantikan lagi perbincangan kita selanjutnya. Saya Nila Idra, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.